jika Bapak Ibu sudah mendownload materi dari Google Drive, ya, izin ada beberapa hal yang mungkin nanti tidak akan saya jelaskan atau akan saya skip beberapa slide, mengingat karena waktunya dan sebagian juga mungkin sudah dibahas tadi di kebijakan maupun di Sulinjar. Baik, supaya lebih efektif waktu, saya mulai saja. Dasar hukum saya tidak perlu bacakan lagi karena tadi sudah dibahas di awal. Nah, ini fokus untuk standar kompetensi lulusan SKL sebagaimana PP 4 2022 pasal 56 itu sebagaimana dalam PP tersebut perubahan atas sistem standar nasional pendidikan, bukan sistemnya standar nasional pendidikan. Jadi bagaimana menyiapkan lulusan untuk di setiap jenjang mulai dari PAUD, Dikdas, Dikmen, bahkan yang kejuruan sampai dengan pendidikan tinggi vokasi. Ini semuanya diatur sehingga inilah yang kemudian mendasari kenapa AN itu dilaksanakan. Selain tadi yang sudah dijelaskan di materi kebijakan. Yang terutama ada 3 hal tadi ya. AN, kemudian survei karakter, dan Sulinjar. Nah, ini adalah indikator prioritas dari standar pelayanan minimal di setiap Pemda, kabupaten kota maupun provinsi, yang juga menjadi acuan adanya kelompok indikator atas hasil belajar, kemudian iklim lingkungan belajar, kualitas lulusan SMK, kualitas layanan PAUD, dan akses penguasaan pendidikan. 6 kelompok indikator ini, 5, ini terbagi di masing-masing wilayah kewenangan. Ya, sebagaimana kita tahu, untuk PAUD dan Dikdas itu ada di kabupaten kota, sedangkan untuk menengah dan kejuruan itu ada di wilayah provinsi. Nah, sehingga ini kemudian yang nanti hasil dari pelaksanaan AN itu untuk menunjukkan adanya indikator prioritas yang harus dicapai di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, khusus indikator prioritas untuk pendidikan dasar dan menengah ada 6, yaitu kemampuan literasi, numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Ini yang akan diukur, akan dipetakan melalui asesmen nasional. Perlu diulangi lagi, ya. Tadi juga muncul pertanyaan seputar asesmen nasional. Merupakan evaluasi sistem pendidikan, ya, bukan evaluasi terhadap individu, murid, guru maupun kepala sekolah. Jadi tidak akan ada keluar nilai masing-masing individu. Nah, karena apa? Ini dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi perbaikan kualitas pembelajaran, ya, sehingga pada akhir nanti terjadi peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik. Ya, tentu saja prosesnya tentu harus kita lakukan dan kita lalui bersama-sama. Ada 3 aspek penilaian dalam, yaitu AKM yang tadi juga sudah disinggung di awal, literasi numerasi, kemudian survei karakter melalui Sulinjar, melalui survei karakter, dan survei lingkungan belajar Sulinjar yang baru saja disampaikan oleh Pak Bara. Di dalam AKM itu ada pengukuran kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian juga bagaimana asesmen ini fokus pada pengembangan daya nalar siswa dan pengetahuan kontennya seperti apa. Kemudian survei karakter terhadap sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan tadi tujuan kita pendidikan adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, dan berbasis untuk tumbuh kembang siswa secara utuh dan tidak hanya berfokus pada kognitif saja. Kemudian survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas pembelajaran, iklim, keamanan, inklusivitas sekolah, refleksi, perbaikan praktik belajar, latar belakang keluarga, sosial ekonominya. Dan ada untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan. Dan tentu saja ini semua diarahkan untuk
bagaimana perbaikan proses pembelajaran ini sebagaimana tujuan dari asesmen nasional itu dapat tercapai. Dan tentu saja peserta AN adalah sudah disebutkan oleh siswa, guru, dan kepala satuan. Nah, ini adalah komponen KKM yang dinilai dalam asesmen. Kita tidak akan jelaskan satu persatu, ya. Tetapi intinya adalah bagaimana literasi numerasi itu akan diukur melalui asesmen nasional. Jadi kompetensi minimum yang diukur. Bentuk soalnya ada objektif, ya, pilihan ganda dengan satu jawaban benar itu 20%, kemudian pilihan ganda kompleks dengan beberapa jawaban itu 60%, kemudian ada soal menjodohkan juga ada 10%. Ini detail teknis untuk soalnya, tidak akan dibahas terlalu di materi ini. Kemudian nanti ujungnya hasil AKM pada A ini adalah untuk memetakan kompetensi siswa di 4 tingkatan, ya, mulai dari yang perlu intervensi khusus, ya, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Nah, bagaimana 4 kompetensi ini di masing-masing kompetensi minimum? Untuk literasi di intervensi khusus itu adalah ketika siswa masih belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit, ya, bahkan yang eksplisit pun belum mampu menangkapnya di dalam sebuah teks. Ini masuk kategori kompetensi perlu intervensi khusus. Yang dasar seperti apa? Yang sudah mampu menemukan, tetapi hanya sifat yang sangat dasar, ya, dan interpretasi yang sangat sederhana, ya. Jadi mampu menangkap informasi yang eksplisit. Kemudian cakap seperti apa? Untuk literasi mampu membuat interpretasi dari informasi implisit, ya, yang tidak tertulis di dalam teks, membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam sebuah teks. Dan ini selanjutnya mungkin Bapak Ibu semuanya bisa dibaca sendiri. Saya yakin ini mudah dipahaminya. Dan bagaimana strategi meningkatkan kualitas pendidikan melalui asesmen nasional. Tentu saja ini yang selalu kita dorong adalah supaya semua peserta AN itu bisa mengikuti dengan jujur dan objektif. Artinya betul-betul memang dilakukan secara jujur dan objektif, secara bertanggung jawab mengisi, ya, tidak asal-asalan, ya, sekalipun tadi juga muncul pertanyaan-pertanyaan yang seputar AN, bagaimana dengan soal komposisi dan sebagainya. Kemudian lakukan identifikasi, refleksi, dan benahi untuk tindak lanjut rekomendasi dari akar masalah, khususnya indikator prioritas. Nah, kalau bicara indikator-indikator, sebenarnya saya yakin tidak akan cukup waktu untuk disampaikan di sini, tapi ada beberapa indikator yang memang harus kita cermati nanti kaitannya dengan profil dan rapor pendidikan di tahun sebelumnya. Ingat Bapak Ibu, AN kita baru laksanakan 2 kali, 2021 dan 2022, dan hasilnya juga sudah bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian buat perencanaan program yang smart, ya, terukur, kemudian mencapai, kemudian juga reliable dan transparan. Laksanakan program dengan baik, transparan, dan akuntabel. Lakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi program secara periodik. Kemudian memberikan feedback hasil dari evaluasi program. Ini tentu akan dilihat dari rapor nanti di bagian bagaimana kita memanfaatkan hasil AN. Nah, melihat progres dari hasil asesmen nasional, baik di sebelumnya dan setelahnya. Jadi kalau selama ini kita miskonsepsi yang terjadi adalah bahwa kita tidak membanding-bandingkan hasil dari, tapi yang perlu dilakukan justru adalah membandingkan hasil sebelumnya dengan yang saat ini. Bukan untuk membandingkan dengan satuan lain atau dengan pemerintah daerah yang lain. Nah, tentu saja asesmen nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, berisi informasi hasilnya, lalu mencerminkan seperti apa kualitas pembelajaran, baik di satuan maupun di sebuah wilayah. Dan ini ujungnya nanti bagaimana hasil prestasi belajar siswa kita sebagai salah satu komponen dari standar
kompetensi lulusan. Nah, siklus antara AN dengan perencanaan berbasis data ini menjadi hal yang terus-menerus secara berkesinambungan, dimulai dari pelaksanaan AN, kemudian hasilnya oleh setiap satuan maupun Pemda dilakukan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi, kemudian melakukan perencanaan yang smart tadi, ya, yang itu silakan singkatannya bisa dilihat, nggak kebaca mungkin ya, tapi bisa dilihat bahwa harus terukur, kemudian bisa dicapai, kemudian juga relevan, dan ada batas waktunya, ada batas waktu kapan itu dicapai rencana itu. Kemudian setelah rencana disusun, tentu saja harus dilaksanakan. Pelaksanaan bagaimana, baik di tingkat satuan maupun di tingkat Pemda. Dan tentu saja ada bagaimana kita memberikan feedback atas pelaksanaan program, dilakukan pemantauan dan seterusnya, sehingga nanti akan terjadi perbaikan di asesmen yang berikutnya. Bagaimana setiap program pelaksanaan pembelajaran itu bisa dilakukan dengan baik, perbaikan mana saja, refleksi apa yang bisa dilakukan, dan itu kemudian harapannya adalah terjadi peningkatan di pelaksanaan AN berikutnya. Ini adalah data yang menunjukkan bagaimana capaian literasi dan numerasi di 2 tahun pelaksanaan AN untuk 2021 dan 2022 lalu, yang ini menjadi dasar menunjukkan bahwa masih detailnya nanti Bapak Ibu bisa melihat baik di satu maupun di Pemda masing-masing, intinya adalah ada di kisaran 40 dan 60 capaian skornya. Dan ini yang harus selalu butuh kerja keras kita semua. Nah, bagaimana kita mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan kompetensi literasi sehingga setiap tahun selalu ada peningkatan? Tentu kita harus mulai dari apa itu kompetensi literasi supaya tidak keliru. Ini adalah kemampuan para peserta didik kita untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara yang mampu berkontribusi. Ya, tentu saja kita ingat 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu tidak boleh kita abaikan, yang tadi sudah diingatkan di bagian awal kebijakan. Nah, di dalam kompetensi literasi, terutama literasi membaca, itu ada kemampuan membaca intensif dan ekstensif. Penjelasan detailnya bisa dibaca sendiri, bagaimana membaca intensif dan ekstensif itu, yang fokus, kemudian yang teks yang pendek untuk pengetahuan intensif, kemudian ekstensifnya membaca yang sebanyak-banyaknya. Namun demikian, ini akan diukur melalui asesmen nasional untuk mengukur AKM tadi. Ya. Nah, literasi dalam pembelajaran itu adalah bagaimana ujungnya nanti kemampuan berpikir kritis ketika peserta didik kita nantinya itu menerima, memproses, dan menghasilkan informasi. Proses pembelajaran mesti diarahkan ke sana. Dan ini harus terjadi agar kompetensi minimum literasi para peserta didik kita dapat tercapai. Syukur-syukur bisa di atas kompetensi minimum. Nah, komponen literasi dalam AKM, segmen kompetensi minimum ini adalah selalu ada 3, konten, konteks, dan proses kognitif. Di kontennya ada teks informasi, ada juga teks fiksi, kemudian konteksnya itu bisa personal, sosial, budaya, saintifik, nanti akan kita bahas sedikit. Kemudian proses kognitifnya itu bagaimana menemukan informasi, bagaimana menginterpretasikan dan mengintegrasikan, dan bagaimana melakukan evaluasi dan refleksi. Ini untuk komponen literasi. Nah, prosesnya menemukan informasi, kemudian menginterpretasi dan mengintegrasi, itu bisa dilihat di sini. Menemukan informasi itu mencari, mengakses, menemukan informasi yang tersurat, yang eksplisit tadi. Kemudian menginterpretasi berarti yang tidak tersurat, ya. Kemudian mengevaluasi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks. Bagaimana kita tahu, ya, teks itu di mana-mana, ya, bahkan di perangkat yang kita miliki juga kita selalu berhadapan dengan teks. Tapi bagaimana literasi kita terhadap teks itu?
Konteksnya personal tadi adalah bagaimana pengalaman setiap individu. Sosial budaya itu adalah transportasi publik, ya. Dan saintifik itu fenomena medis yang ada di sekitar kita. Nah, itu kaitan dengan bagaimana inflasi meningkatkan kompetensi literasi. Sekarang, karena hal kedua adalah literasi numerasi, maka bagaimana kita memberikan peningkatan kompetensi numerasi ini di dalam pembelajaran. Tentu saja berawal dari apa itu kompetensi numerasi. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ingat, ini konteksnya pasti yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Baik sebagai warga negara Indonesia maupun warga dunia. Dan ini adalah sebenarnya pengaturan tentang matematika. Ya, secara prinsip sama, namun lebih kepada bagaimana itu diintegrasikan dengan pemecahan masalah yang dihadapi sehari-hari. Komponennya tentu ada 3, konten, proses, dan konteks. Ya. Kontennya itu kaitannya aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, dan data serta ketidakpastian. Prosesnya bagaimana ada pemahaman, penerapan, dan penalaran, serta konteksnya bisa personal, sosial budaya, dan mari kita lihat bersama-sama. Proses kognitif numerasi, pemahamannya adalah bagaimana mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menghitung, mengambil, memperoleh, dan mengukurnya. Deskripsinya juga bisa dibaca apa yang kita ukur dari kompetensi minimum numerasi society kita sebagai hasil dari proses pembelajaran. Bukan hasil akhir, tapi proses pembelajarannya. Nah, penerapannya memilih adalah menentukan dan seterusnya. Nah, di deskripsi itu bisa kemudian menyatakan, membuat model, menyajikan data baik dalam bentuk tabel maupun grafik, kemudian menerapkan, melaksanakannya, dan ini juga proses kognitif numerasi untuk di level penerapan. Kemudian penalaran, ini juga diukur di dalam asesmen nasional AKM. Menganalisis, melambangkan, mengevaluasi, menyimpulkan, dan membuat justifikasi. Ya, bagaimana menentukan gambar, membuat hubungan antara bilangan, ekspresi, jumlah, dan bentuk, dan sebenarnya itu adalah kompetensi numerasi dasar yang harus dimiliki oleh para peserta kita. Nah, konteks numerasi dalam lingkup numerasi ini adalah personal, itu adalah berkaitan dengan kegiatan diri secara pribadi. Sosial budaya, kepentingan individu, kemudian budaya, dan isu masyarakat yang ada di sekitar. Saintifik berkaitan dengan isu-isu serta fakta ilmiah yang berhubungan dengan masa depan futuristik. Ini adalah konteks numerasinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendukung AN, keberhasilan AN, dan meningkatkan hasil AN, tentu saja tidak melalui drilling. Ya, tidak melalui drilling tanpa perbaikan proses pembelajaran. Jadi intinya adalah proses pembelajarannya. Ya, hasil akhir itu tentu tidak akan mengkhianati proses. Nah, tadi kan AKM untuk literasi numerasi. Berikutnya adalah indeks karakter. Yang kedua, ya, ada inspirasi apa yang bisa kita ungkap dari indeks karakter? Ingat, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang ini menjadi goal dari seluruh proses pembelajaran kita, pendidikan kita, untuk menciptakan 6 dimensi ini sebagai profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa Yang Maha Esa, kemudian mampu mandiri, berkepemimpinan global, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Ya, silahkan urutannya seperti apa. Ini juga harus dicapai dan tentu saja ini menjadi tugas kita semua. Inspirasi meningkatkan lingkungan belajar. Seperti apa? Iklim keamanan sekolah yang kondusif, ya, tentu saja ini harus kita lakukan secara optimal. Ya, indeks karakter iklim keamanan sekolah, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan atau hukuman fisik, jauh dari narkoba, ya. Kesejahteraan para guru dan siswa secara psikologis juga dicapai, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana optimalisasi peluang sarana prasarana di sekolah? Ya, kemampuan literasi dan numerasi serta indeks karakter itu akan tercipta jika terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Yang seperti apa pembelajaran yang menyenangkan itu? Tentu saja manajemen kelas yang fleksibel untuk pembelajaran, kontekstual, kolaboratif, penataannya bisa di ruang terbuka maupun di ruang tertutup di kelas,
kemudian memanfaatkan TIK, dan juga lingkungan pendidikan itu menjadi guru ketiga. Ya, artinya guru itu tidak harus fisik personal orang, tapi lingkungan siapa juga bisa. Bagaimana kita lihat ada beberapa foto yang bisa menginspirasi kita bagaimana iklim keamanan sekolah yang kondusif tadi. Ini hanya foto-foto saja, informasi bagaimana menunjukkan bahwa penataan sekolah, fasilitas sekolah yang mudah diakses dan dikontrol, ya, sedia, kemudian menempatkan ruang guru yang tidak hanya lagi fokus, contoh saja, kemudian bagaimana mendaya-gunakan seluruh fasilitas yang ada di lingkungan belajar sekolah di siswa, kemudian memberikan aktivitas yang kreatif, ya, kegiatan apapun di lingkungan sekolah, kemudian ruang-ruang refleksi yang menyenangkan di sekolah juga, ya. Nah, ini pembelajaran menyenangkan, kemudian bagaimana menata ruang belajar yang fleksibel, ya, untuk diskusi, untuk bagaimana bertukar pengalaman anak-anak kita, ya, melakukan P5 yang kontekstual dan kolaboratif bersama dengan kelompoknya dalam misalnya pelaksanaan proyek P5. Kemudian ada ruang terbuka yang kemudian membuat anak juga menyenangkan. Ada pemanfaatan TIK yang tidak hanya di ruang-ruang kelas saja. Ya, ini ada link YouTube yang bisa dilihat untuk bagaimana memanfaatkan semua kelas TIK yang ada di sekolah. Kemudian Ya, lingkungan. mohon maaf, Mas, Ya. 5 menit lagi. Oke. Ya. Nah, ini kita baru membuat strategi, ya, bagaimana kita memberikan iklim pembelajaran yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke pemanfaatan hasil asesmen nasional untuk perencanaan berbasis data. Ya. Tidak akan detail, tetapi ini memberikan gambaran bahwa asesmen nasional itu memegang porsi yang cukup tinggi di atas 50%, ya, bahwa rapor pendidikan kita itu adalah hasil dari asesmen nasional. Ya. Selain juga ada dari Dapodik, ada dari platform detail lain, ada juga dari tracer studi untuk yang SMK, pemanfaatan data BOS, kemudian ada juga dari evaluasi. Dan laporan evaluasi platform di rapor pendidikan ini sebagaimana sudah di-launching untuk yang satuan pendidikan di bulan lalu, dan nanti besok kita akan menyimak semua rapor pendidikan untuk Pemda, dan ini adalah perwujudan atau hasil capaian yang bisa kita lihat seperti apakah kondisi pendidikan baik di satuan maupun di wilayah. Nah, tentu saja evaluasinya bisa melakukan internal, tadi disebut-sebut untuk yang PAUD, evaluasi diri, yang nanti ujungnya untuk yang itu ada RKTS, untuk yang Pemda itu ada RKPD, kemudian ada evaluasi eksternal dalam bentuk bagaimana standar pelayanan minimumnya tercapai atau tidak, ada akreditasi, ada juga bos kinerja. Nah, ini adalah bagaimana rapor pendidikan untuk di jenjang dasar dan menengah, ada 3 area, 5 dimensi, dan ada indikator level 1 dan 2. Ya. Outputnya itu adalah dimensi A dan dimensi B tentang mutu dan relevansi hasil belajar siswa, kemudian pemerataan pendidikannya. Di area proses adalah kualitas proses belajar siswa. Itu dipengaruhi oleh mutu dan relevansi pelajaran sebagai dimensi D dan E, pengelolaan dan partisipasi seluruh komponen sekolah, dan inputnya itu adalah kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sekolah, baik kompetensi kinerja PTK maupun sumber daya lain. Ini yang dimensi E dan dimensi C ini merupakan input dari dan setiap dimensi itu ada indikator, dan indikator ini mungkin secara detail akan diserahkan secara terpisah. Sedangkan untuk rapor pendidikan nasional ini yang dicapai melalui evaluasi dan Sulinjar tadi, ada 4 area, ya, ada outcome, ada output, proses, dan inputnya. Ya. Kemudian 5 dimensi sama, dimensi A, B, C, D, dan E, itu adalah capaian perkembangan anak, pemerataan akses, ya, kemudian kualitas pembelajaran, proses juga akan dilihat, dan kualitas pengelolaan satuan, serta
ketersediaan kompetensi para PTK-nya. Dan masing-masing dimensi ini ada juga levelnya, kecuali dimensi A, yang karena itu untuk capaian perkembangan itu saat ini masih belum tersedia. Ya, nanti kita bisa lihat, dan bahkan untuk bisa dicapai, jangan lupa untuk yang PAUD itu nanti betul-betul melaksanakan Surrencer dengan baik, sehingga tahun 2024 itu bisa terlihat rapornya. Kalau saat ini belum, karena apa? Karena memang beberapa belum bisa dilakukan. Nah, Kemendikbudristek dalam hal ini melalui kebijakan untuk rapor pendidikan ini sudah disiapkan baik di jenjang semua jenjang, untuk di satuan maupun Pemda, ya, sudah lebih mudah dan lebih user friendly istilahnya, ya, lebih mudah digunakan. Dan tentu saja untuk yang satuan sudah di launching dan sudah dilihat, tapi untuk yang Pemda itu baru akan di launching besok. Uji coba sudah berlangsung dan nanti kita bisa melihatnya, sehingga akses dan kemudian unduhan dan bisa dilihat adalah bagaimana kita melakukan perencanaan berbasis data dengan panduan-panduan sudah disiapkan. Dan tentu saja ini akan memudahkan kita semua bagaimana melihat permasalahan dan akar masalahnya. Ini adalah contoh tampilan, ya, karena nanti akan bagaimana hasil AN itu akan tercermin dalam rapor pendidikan dan profil pendidikan. Maka di dalam rapor itu sendiri dimunculkan ada beberapa fitur yang muncul di platform rapor pendidikan kita, yaitu fitur ringkasan, nilai deltanya apakah naik turun, kemudian indeks prioritas dan akar masalah yang tadi ditunjukkan indikator-indikator itu. Kemudian ada inspirasi benahi, jadi dibantu untuk bagaimana mengatasi program apa yang bisa dilakukan, diberikan untuk mengatasi masalah yang muncul. Ini adalah bagaimana kita memanfaatkan hasil AN untuk melakukan perencanaan berbasis data berdasarkan 3 langkah tadi, IRB tadi, identifikasi, review, dan benahi. Semua sudah dipandu di rapor pendidikan, mudah-mudahan bisa membantu, memudahkan ketika nanti bisa diakses. Jadi sekolah silakan mengakses, Pemda silakan mengakses, dinas kabupaten kota, para pengawas juga mungkin bisa melihat rapor dari sekolah binaannya, ya, untuk dapat melakukan identifikasi, revisi, dan benahi. Nah, ini adalah siklus bagaimana kita melaksanakan perencanaan berbasis data untuk di level satuan pendidikan, ya. Dari langkah pertama sampai langkah ke-6 secara terus-menerus dilakukan siklusnya ini, dan tentu saja menghasilkan rencana baik jangka menengah, tahunan maupun jangka pendek, yang setiap tahun ada namanya RKAS yang akan dilihat, akan diikut oleh setiap dinas pendidikan. Nah, satuan-satuan melakukan ini, ya, kemudian RKAS-nya dilaksanakan programnya, dievaluasi lagi melalui AN lagi, ya, untuk yang PAUD, khusus PAUD melakukan EDS, ya, dan ini yang ada di satuan. Kemudian bagaimana jika itu dilakukan di level dinas pendidikan atau level pemerintah daerah, ya. Tentu saja ada namanya langkahnya tetap sama, ada 6 langkah untuk melakukan perencanaan berbasis data ini. Hanya bedanya mungkin di dokumen perencanaannya aja yang sifatnya lebih kepada kewilayahan. Nah, ini ada perencanaan berbasis data untuk Dasmen, tapi juga ini tidak mungkin dijelaskan secara detail di sini. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita melakukan perencanaan berbasis data hasil AN tadi, yang lebih dari 50% itu kita gunakan, itu adalah kita bisa melakukan perencanaan berbasis data itu dengan 3 cara. Yang pertama, mengeksplorasi rapor pendidikan sebagai capaian dari masing-masing, baik itu satuan maupun pemerintah daerah, untuk dilihat bagaimana kondisinya dengan 6 dimensi tadi. Kemudian yang kedua itu kita melakukan PPD dengan menggunakan unduhan rekomendasi yang sudah disiapkan di rapor pendidikan, atau dengan cara ketiga dengan melakukan unduhan rapor pendidikan, atau kombinasi ketiga-tiganya, melihat platform mana yang itu, kemudian bisa juga melihat rekomendasinya prioritas seperti apa dari akar masalah yang ditemukan, atau setelah kita melihat dan menganalisis rapor pendidikan yang kita unduh.
Jadi 3 cara ini bisa kita gunakan, ya apakah masing-masing atau, nah detail untuk bagaimana melakukan PBD, saya yakin tidak bisa dilakukan di sini, tapi ada forum khusus yang nanti PDM 04 setelahnya akan melakukan itu dan mendampingi Bapak Ibu semuanya di daerah untuk melakukan bagaimana peran berbasis data. Yang PAUD ini terakhir, yang peran berbasis data, tentu saja diawali dengan tadi Sulinjar dan sekolah satuan silahkan mengakses rapor pendidikan untuk melihat, mengunduh semua hal yang berkaitan dengan evaluasi diri sekolah. Pengisiannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kuswara, ya, melakukan evaluasi diri, ya, harus jujur mengisinya, ya, diisikan sesuai apa adanya, ya, karena ini berbasis Excel, nanti pengisiannya tentu saja harus sesuai kondisi sekolah sehingga nanti bisa diketahui apa problemnya dari setiap isian yang kita lakukan. Dan ini sebagai sebuah siklus tentu saja juga tidak hanya di jenjang dasar tadi, tapi di PAUD juga demikian. Ya. Nah ini bagaimana kita melakukan evaluasi internal tahun 2023 kemarin belum, tapi kemudian sekarang ada survei 15 ditambahkan tahun 2024 nanti akan ketahuan raportnya, sehingga dengan harapan ketika nanti Bapak Ibu satuan PAUD mengisi evaluasi diri kemudian mengunggahnya, dan itu akan diketahui bagaimana profil dari setiap PAUD kita. Untuk ujungnya nanti kita memberikan bagaimana layanan PAUD dan kualitas. Dan tentu saja ketika PAUD berkualitas maka dia siap untuk diakreditasi. Ini perbedaan antara bagaimana evaluasi dilakukan di lembar evaluasi diri yang sudah disiapkan di rapor pendidikan PAUD. Silakan dilihat perbandingannya antara tahun lalu dengan yang tahun 2024 nanti yang kita akan bisa lihat hasilnya. Jadi ini pesan untuk seluruh satuan PAUD bagaimana mengisi Sulinjar dengan baik dan mengisi evaluasi diri dengan baik. Dan pesan-pesan yang bisa kami sampaikan, ya, yang pertama ikuti Sulinjar, ya, sehingga kita bisa melakukan pembenahan dengan baik. Kemudian lakukan perencanaan berbasis data setiap tahun rutin, ya, sehingga apa yang kita lakukan, apa kita laksanakan itu dalam rangka perbaikan dari apa yang sudah kita capai sebelumnya. Dan yang ketiga, akreditasi itu merupakan proksi dari layanan PAUD ujungnya, ya, sehingga PAUD yang berkualitas itu bisa menjadi gambaran kita semua. Pelaksanaan AN yang baik dan optimal akan menghasilkan capaian pendidikan yang memadai agar dapat dimanfaatkan untuk refleksi diri para pemangku kepentingan pendidikan sehingga berguna sebagai acuan bagi perencanaan baik di satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah. Akhirnya ini semua akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan kita secara menyeluruh. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bisa berkembang di diskusi. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali.